Welcome to Millennial Baper. Ronald Lauli. Pakai K ya, jangan lupa. Ronald. Kak Ronald. Bukan. Kak Ronald. Kak Ronald Lauli. Ya? Ronald Ronald. Kak Lauli. Itu jauh ya. Oke, thank you Kak Ronald datang lagi di Millennial Baper. Hari ini bersyukur bisa datang ke tempat ini. Iya. Nah, Jauh banget ya rumahnya Kak dari sini. Jauh banget, ada puluhan kilo. Iya. Jauh banget pokoknya dah. nggak beda alam aja kan. Iya. Itu harus penting. Ngeri tuh. Tetap satu alam. Nah, ngomong beda alam nih, kita mau ngomongin satu hal yang Kak Ronald alami nih. Iya. Ternyata Iya. teman-teman Baper boleh tahu kok Kak Ronald kemarin sempat kalau kita dengar ceritanya ya, sempat sukmanya ditahan gitu. Iya. Harusnya tuh STNK yang ditahan itu kan. Iya. Oh, ini sukma yang ditahan. Sakitnya itu ya nggak lazim ya Bang ya. Nggak lazim. Kalau menurut saya sih nggak lazim ya. Iya. Iya, karena ada beberapa hal yang menarik untuk diceritakan. Iya. Nah, ya kan kemarin kan Bang Ronald ini kakinya ya Bang ya, Kaki kiri. sempat sakit ya. Sakit. Nah, kirain kita kan hanya sekedar Kesleo atau saraf bukan apa jepit atau saraf gimana atau gitu. gimana. Ternyata Ada cerita deep magisnya. magis. Nah, ini Yang kita Bang baru Ronald tahu, udah ceritain. Sebenarnya simpel. Ini hal sebelum kita masuk ke cerita ini mau tanya satu hal. Kok bisa ya orang Kristen kena? Oh iya, karena pertama Tunggu bentar. Karena gini, oke, misalkan jemaat. Iya. Tapi Bang Ronald kita kenal sebagai satu pendoa. Worship leader. Ya kan dipakai ke kota-kota bahkan bangsa-bangsa di worship leader-nya. Lalu yang terakhir penjaga menara. Nah, pertanyaan kok bisa kena? Apa Tuhan kecolongan? Oh enggak. Nah, itu kan penting tuh. Jangan sampai nanti orang udah bersalah, udah nyalahin Tuhan. Tuhan kan aku udah melayani Tuhan kan gitu. Iya. Ada ya. Tuhan aku sudah kasih persembahan, aku sudah kasih hidupku buat, tapi kok kenapa aku menderita gitu kan. Nah, itu kan banyak orang menanya. Nah, Iya. kok bisa abang nih kena hal-hal yang demikian? Oke. Sekarang nih. Iyalah. Oke. Itu sempat terlepas juga di dalam doa. Tuhan, why me? Kenapa saya ngalami ini? Saya yang udah melayanimu, saya udah berperang dalam roh ya, gitu ya. Dan berperang dalam, dan aku sudah banyak melihat kemenangan. Kenapa cuma begini doang? Kok kayaknya aku sampai terguling-guling gitu loh, sampai terkapar-kapar gitu ya. Dan satu hal yang pasti bahwa waktu aku nemukan turning point-nya, titik baliknya adalah bahwa emang ini ada hal-hal yang diizinkan Tuhan. Sebagaimana kayak di firman Tuhan, kok kenapa ini buta sih Tuhan? Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan melalui dalam dirinya dia. Gitu kan. Nah, makanya supaya juga aku belajar bahwa peperangan rohani itu real. Benar. Bukannya sekedar spiritual realm, bukannya sekedar di alam roh, tapi peperangan rohani itu truly real. Benar-benar ada. Dan aku bisa menceritakannya. Jadi itu gak cuma mengawang-awang, aku bisa menceritakannya dalam bentuk blueprint yang nyata bahwa itu terjadi pada diriku, gak hanya pada diriku secara mentality, tapi tubuh saya juga mengalami. Dan gak hanya sekedar di roh saya, tapi benar-benar semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya rasakan bahwa peperangan rohani itu nyata. Dan itu itu sangat berkaitan dengan alam fisik. Tidak hanya melulu alam roh, but physically real alam roh, alam fisik. Ya. Dan itu ada kaitannya dengan Bang Ronald jatuh waktu itu. Sampai kakinya. Sangat. Kenapa? Karena itu sempat kesleo atau gimana sih? Itu bukan cuma kesleo. Jadi intinya penyakit saya ini dua kali dioperasi gitu ya. Jadi operasi yang pertama itu adalah disedot cairannya karena ada pecah pembuluh darah di dalam. Karena saya tergelincir dan kaki saya, jadi dari anak tangga pertama, kaki saya kiri ini langsung terjejak ke anak tangga ketiga di bawah. Salah napak. Salah napak, betul lah istilahnya begitulah ya. Istilahnya gitu ya. Dan karena itu akhirnya meniskus tuh bantalan antara tulang paha dan tulang betis itu robek. Mengakibatkan ini jadinya masuk ke dalam karena robek di tengah-tengah ini robek. Jadi dia terdorong begini, nempel. Dan itu juga yang mengakibatkan PCL, ini pasti dokter tahu.
PCL dan ACL saya itu juga robek. Aduh. Yang dia ligamen yang ada di tengah-tengah antara tulang ini. Dan ligamen saya yang sebelah kiri ini juga robek. Oke. Gara-gara itu juga banyak mengalami kerobekan semua gitu kan. Dan termasuk ankle saya itu kesleo, bengkak juga akhirnya. Dan karena pecahnya pembuluh darah terjadi penumpukan cairan di lutut saya. Dan akhirnya lutut saya bergeser. Dan di lutut saya pun terdapat keretakan kecil. Gitu loh, karena ininya bertumbukan gitu loh. Nah, lalu kemudian itu pun diketahui oleh dokter telat. 2 minggu setelah saya mengalami jatuh. Oh, jadi udah parah. Udah parah dan telat penanganan sih, karena dokter pun juga salah mendiagnosa kalau menurut saya, tapi saya nggak sebutkan dokter mana. Pokoknya saya tahu pasti dia salah mendiagnosa. Karena dibilang saya terkena gangguan asam urat. Ketika diperiksa asam urat saya normal. Kalau laki kan 7, saya cuma 5,6, 5,7. Di bawah ya? Di bawah gitu kan. Malah saya diresepkan obat asam urat gitu ya. Yang sebenarnya sih jadi kayak gimana gitu, karena saya tahu ini bukan asam urat, jadi kayak mengganggu saya gitu loh. Kayak nggak cocok gitu kan. Dan justru diizinkan Tuhan itu supaya saya tahu hal ini terjadi, supaya saya bisa mengidentifikasi bahwa peperangan rohani yang namanya peperangan rohani itu memang tiap hari dan memang real, dan diizinkan Tuhan bagi saya supaya saya bisa mengidentifikasi musuh kita tuh seperti apa bentuknya. Dan cara kerjanya seperti apa. Nah, sebelumnya nih, kalau ngomongin peperangan rohani, mungkin kalau kita bisa bilang kayak misalkan nih, kalau orang awam ya, Bang Ronald jatuh kayak gitu tuh, itu keteledoran. Iya. Iya kasih. Biasa. Iya, misalkan naik motor itu bisa jatuh, ngantuk, gitu. Nah, misalkan kayak hal-hal demikian lah, pasti ada human error istilahnya gitu. Nah, kenapa Bang Ronald bisa bilang bahwa abang ini jatuh itu karena peperangan rohani? Itu kenapa? Ada latar belakangnya atau gimana tuh Bang? Oh jelas. Jadi justru ketika saya sedang menderita kesakitan itu telat penanganan, jadi 2 minggu tuh. 2 minggu saya tidak dapat perawatan yang sebagaimana mestinya saya terima gitu ya. Nah, dari awal pun saya sudah tahu ini adalah peperangan rohani. Karena saya sedang melayani seseorang yang mempunyai kedudukan dalam sebuah instansi pemerintah. Oke. Dan saya tahu dia ini datang dengan temannya gitu ya ke saya untuk minta didoakan. Benar. Dan ada banyak hal yang luar biasa dalam tanda kutip ya, sebenarnya mengerikan yang dia jalani dalam profesinya, dalam pekerjaannya dia yang sebenarnya itu taruhannya adalah nyawa gitu ya. Dan itu berkaitan juga nggak hanya justru dia ingin dihancurkan oleh orang lain dengan cara yang supranatural juga. Oh, jadi istilahnya kayak bikin santet. Iya, dia kayak bikin seperti itu. Gitu loh. Karena dia cerita ke saya bahwa di tempat ruang kerjanya dia, ini kan instansi pemerintahan ya. Itu suka ada kotor di bawah mejanya, pasir, lalu kemudian maaf ya, ini memang hal yang mungkin kalau teman-teman mau ketemu saya sendiri, saya akan tunjukkan orangnya dan biar dia cerita sendiri gitu ya. Di ruang kantornya dia itu beberapa kali, tiap kali makan siang itu keluar lipan panjangnya sekitar 30 cm. Panjang sekali. 30. And it's black lipan. Lipan tuh Kelabang. Iya, kelabang. 30 cm itu mana, Dok? Segini. Kalau lipan yang besar di Ancol. Oh, bukan. Dufan. Ya, ini lipan. Lipan kecil. Bahaya juga itu. Bahaya. Bahaya lah. Masa itu keluar dari mana? Itu kantor kan. Makanya. Dan kantornya dia di lantai 2. Sementara kantor dia lantai 2. Dan ditutup ruangan pasti ya. Pas sekarang kan yang megang kunci cuma dia sama cleaning service. Dan ini instansi pemerintah nggak mungkin sembarang orang gitu kan. Benar. Singkat cerita sih memang ketika saya layani dia dan saya mengidentifikasi keadaannya dia gitu ya, saya dapati bahwa memang dia mengalami gangguan itu, dan memang yang melakukannya pun itu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya dia, di sekitar pekerjaannya dia, yang menyerang dia sedemikian rupa. Saingannya kali ya, saingannya dia. Dia ini di instansi pemerintah, dia kerjanya baik, jujur,
bagus, justru yang jujur bagus kerjanya ini dia dibenci gitu loh. Oh, itu udah hukum alam itu. Iya, dan tidak bisa, maaf ya, tidak bisa disuap dan tidak melakukan korupsi, dia tidak melakukan itu, dia bersih sekali. Ya, di satu sisi dia dipertahankan oleh pemimpinnya dia, tapi di satu sisi oleh teman-temannya dia ingin disingkirkan. Jadi dia mengalami dilema gitu kan, dia pusing, dia harus bagaimana seperti apa. Ditambah lagi dia mengalami permasalahan keluarga, gitu loh. Suaminya punya will lain lah gitu ya. Dan dia tinggal sama anaknya berdua gitu. Jadi dia sudah mengalami akumulasi yang sudah hampir tidak bisa dia tanggung, lalu dia datang ke Menara Doa. Dan tadinya saya mau ngajak teman saya, karena teman saya nggak ada yang bisa untuk bantu untuk mendoakan dia. Akhirnya saya datangi, saya bantu lain untuk saya doakan. Dan itu berkesinambungan. Maksudnya saya sering mendoakan dia lewat WhatsApp atau dia yang datang ke Menara Doa. Kami ada interaksi doa di sana gitu ya. Dan banyak terjadi mujizat, mulai banyak terjadi mujizat bagaimana dia dilindungi Tuhan. Bahkan yang jelas-jelas nyata gitu ya. Tersingkap dia, dan itu bukan saya yang singkapkan. Temennya dia yang masih anak Tuhan juga. Dia melihat bahwasanya ibu ini terindikasi diserang oleh kekuatan gaib, oleh kekuatan kuasa kegelapan. Ya, ada beberapa kekuatan dari dukun dipakai untuk menyerang ibu ini, bahkan sampai untuk membunuh ibu ini. Walaupun puji Tuhan ketika ini terdeteksi dalam doa, itu justru kita jadi mengerti berdoanya seperti apa, bagaimana kita membangun benteng perlindungan Tuhan buat ibu ini, dan bagaimana dia terlindungi sehingga dia, seperti dikatakan, maaf saya kutip firman Tuhan ya, saya kutip firman Tuhan, boleh kan? Boleh, nggak usah minta maaf mas. Tafsiran ayat juga nggak apa-apa. Saya katakan sampai dia gini, Bu, percayalah apapun yang dilakukan manusia jika tidak diizinkan Tuhan tidak akan terjadi pada ibu. Ini ada firman-Nya. Bilangan 23:13, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Kalau belum diizinkan Tuhan dan tidak diizinkan Tuhan, tidak akan mempan mantra atau apapun yang dilakukan oleh kuasa kegelapan lewat manusia atau dukun itu yang mempan terhadap kita. Saya bilang begitu, dan dia pegang teguh itu. Dan memang selama ini memang dia, karena tekanan yang terjadi dalam kehidupan dia, baik dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangganya, dia tidak mengerti bagaimana caranya membangun hubungan dengan Tuhan. Gitu ya, dan itu yang membuat dia akhirnya seperti dibully gitu loh sama kehidupan ini gitu ya. Dia tuh mengalami hal yang sulit gitu ya untuk dihadapi. Dan akhirnya saya tahu ini berkaitan dengan itu. Karena saya mengalami ini, saya terjatuh gitu ya. Itu sebenarnya saya tahu gitu ya. Di depan tempat kerja saya, Menara Doa, itu ada tangga. Saya tahu. Karena hari-hari juga di situ. Iya, tiap hari. Dan saya sedang tidak melihat handphone atau apa. Saya tahu gitu ya. Tapi yang saya tidak duga adalah saya tergelincir. Dan mungkin bisa aja karena licin, kan memang habis hujan kok kondisinya. Iya, benar. Kondisinya habis hujan waktu itu. Gitu kan. Tapi yang membuat saya ini agak berpikir gitu kan, seharusnya kalau saya terjatuh, saya tidak, jadi jatuhnya seperti kalau bahasa awamnya tuh nggelosor gitu loh. Begini jatuhnya. Seharusnya kalau jatuh itu terjatuh dari ini ke depan gitu ya. Tapi saya terglosor jatuhnya, tergelincir begitu, begini gitu loh, turun ke bawah kaki kiri saya dan langsung terjejak ke anak tangga yang ketiga. Gitu kan, dan itu yang membuat jadi malah nggak terasa waktu itu, kejadian saat itu nggak terasa gitu ya. Saya pulang masih naik motor waktu itu ya, naik motor sampai ke rumah pun tidak terasa apa-apa gitu kan. Nah besok paginya mulai agak terasa sakit gitu kan. Dan saya jalan agak tinggi sebelah, terasa kaki ya. Gitu kan. Nah hari saya tidak begitu rasa, dan juga ternyata memang mengalami eskalasi peningkatan rasa sakit. Dan itu terjadi di hari Minggu. Ketika saya pelayanan sama, puji Tuhan saya barengan sama istri saya. Pergi bisa bawa motor, pulang udah gak bisa. Dan mulai hari Seninnya Minggu ke-4 Oktober, saya sudah tidak bisa berjalan sama sekali. Kaki bengkak. Dan saya tidak bisa bangun, hanya bisa di tempat tidur. Nggak cuma bisa berjalan ya, tapi saya udah di atas tempat tidur. Kondisi kaki bengkak dari atas sampai kaki ke bawah, bengkak. Dan dokter itu mendiagnosa, saya pergi ke dua rumah sakit gitu, dokter.
Dan tidak menyarankan, tidak ada saran untuk di ronsen. Saya bingung. Padahal jelas-jelas ini adalah sesuatu yang terjadi di tulang sendi gitu ya, persendian. Harusnya gitu, ronsen ya. Harusnya ronsen. Kan untuk dilihat ada apa ini, ternyata tidak. Mereka terus tetap mengindikasikan bahwa ini adalah asam urat. Dan akhirnya saya tidak bisa tidur karena kesakitan. Dan ditambah lagi suasana di rumah saya itu maaf ya, jadi di depan rumah saya itu ada anjing. Gitu kan, ada anjing dan kandangnya persis depan rumah saya gitu ya. Saya tidak menyalahkan anjingnya, tidak. Saya tidak menyalahkan situasi, tapi begini. Seperti ada pola yang terjadi. Ketika saya memperhatikan, itu mulai dari jam 11 malam dan pasti sampai antara jam 3 atau 4. Itu anjing terus menggonggong. Dan tidak bisa membuat saya tidur. Susah sekali tidur. Gitu kan? Oke. Dan itu yang berangsur membuat... berapa hari Bang? Hah? Berangsur berapa hari itu? 2 minggu. Oh, Terus-terusan begitu ya? Begitu terus-terusan. jadi anjing konsisten ya? hari satu hari biasanya enggak gitu kan. Jadi every day, setiap hari. Dan itu belum pernah terjadi lah ya pas sebelumnya Bang ya? Belum pernah terjadi. Anjing menggonggong kalau dia melihat sesuatu kan. Iya. Melihat sosok, melihat sesuatu, pasti dia menggonggong. Apalagi yang tidak dia kenal, yang asing. Iya, benar. Itu yang kejadian waktu gua nginep di rumah Bill. Itu dari jam 1 sampai jam 3 tuh gonggong tuh kayak nangis. Gitu kan. Nah, pas tidur ya digodain. Jadi kayak gitu. Pas tidur waktu itu lupa berdoa tuh waktu itu. Itu tahun berapa tuh? Jam aktivitas mereka Iya. gitu ya. Iya. Jadi Bang Ronald sakit parah pokoknya, nahan sakit. Terus Saya nggak sabar. gonggong. Nah, terus lanjut Bang. Nah, Seru nih. terus kemudian eskalasi gangguan dalam artian apa? Ya itu suara anjing. Iya. Lalu kemudian saya mulai pasang kan di kamar saya juga ada TV ya. Iya. Saya pasang ada satu komunitas pujian penyembahan. Yes. Dan ini terus nyambung gitu ya karena lama sekali dia kan. Dan satu ketika sekitar saya ingat jam 2.25 pagi. Saya terbangun begitu ya. Karena kan lampu di kamar dimatikan. Jadi cahayanya dari TV. Iya. Itu lagi pujian penyembahan. Lagi berbahasa roh. Iya. Wah, berbahasa roh. Saya terbangun kan. Saya pikir saya terkejut karena itu. Tapi entah kenapa gitu ya. Saya tahu itu adalah memang diizinkan Tuhan. Saya melihat itu. Sama seperti ini. TV-nya itu ada di situ gitu. Yeah. Saya tidur begini. Dan di balik, saya ingat sekali. Di pinggir TV sebelah kanan. Itu muncul seorang cebol. Bentuknya siluet. Tapi saya tahu ini orang cebol gitu ya. Cebol, dan saya perhatikan ini apa ini gitu kan. Mata saya sih boneka bukan. Boneka Nora bukan. Lalu kemudian saya gak ngeliat. Itu TV lagi basah loh. Rala Bataka gitu segala macam. Lalu kemudian dia seperti ambil sesuatu dari ininya dia, pinggangnya dia. You know what? Dia angkat begini. Itu kujang. Senjata salah satu dari daerah di Indonesia. Iya, salah satu daerah ya. Itu dia begini. Lalu kemudian dia bergaya seperti silat. Saya terkejut kan. Ini apa ini gitu kan. Ini setan pas langsung bahasa roh. Itu nyata tuh kakak. Nyata saya lihat. Karena saya berbahasa roh kenceng. Saya ngikuti orang yang lagi bahasa roh. Pujian lagi bahasa. Saya bahasa roh, ikut bahasa roh. Istri saya bangun. Loh bang, kenapa bang? Gitu kan. Saya kaget, udah gak ada. Saya mau cerita sama istri saya, tadi dikira saya gila atau bagaimana gitu. Saya diem, saya simpan di hati. Dan itu mulai sejak itu, saya melihat itu, sosok itu. Itu hampir setiap malam, setiap kali saya bangun gitu ya. Karena saya harus buang air kecil, dan itu di pispot, saya gak bisa turun ke bawah. Saya pakai pispot. Saya gak bisa ke toilet. Tiap kali bangun, karena itu, istri saya, dia tidur di luar. Dia bawa kasur, tidur di luar karena saya jadi sensitif gitu loh. Kalau ranjang bergerak dikit ya saya bangun. Gitu kan. Karena sakit bang? Karena sakit gitu kan. Dan akhirnya saya terbangun, saya habis buang air kecil. Lalu kemudian kok saya lihat dia kan karena pintu terbuka, pintu kamar. Sama ada orang kayak nggak mondar mandir loh. Kayak jingkat-jingkat gitu loh. Orang jalan gitu ya. Dia lewat begitu. Saya bangunin dong istri saya. Bangun sayang, bangun. Jadi saya kan bingung, kenapa bang? Ada apa, sakit ya? Enggak,
Saya nggak mau ngomong, saya pengen ngomong. Kamu ngeliat orang nggak? Jadi saya nggak mau ngomong. Dia pasti bisa takut, gitu kan. Saya diam aja, nggak apa-apa. Apa namanya, pengen pastiin kamu ada di situ. Saya bilang begitu. Udah sering begitu. Dan setiap kali saya melihat itu, saya cuma bilang darah Yesus, darah. Dan hampir setiap hari saya harus urapi rumah saya. Karena itu. Karena saya tahu ini hal yang nggak benar. Udah mulai nggak benar ya. Dan puncaknya adalah justru ketika saya ke salah satu rumah sakit karena ini udah nggak tahan, bengkak. Saya ke sebuah rumah sakit di Jalan Margonda dan ternyata mereka melayani saya dengan baik dan mereka melakukan semua prosedur yang harus saya jalani sebenarnya. Saya di ronsen, cek darah semua segala macam dan akhirnya saya harus dioperasi untuk sedot cairan. Karena cairan itulah yang membuat kaki saya bengkak gitu ya. Lalu kemudian di sedot cairan sudah selesai. Saya hanya stay 2 hari di rumah sakit. Di rumah sakit pun sudah tidak enak sekali. Saya dapat kamar yang entah kenapa itu kamar creepy sekali. Tapi let's say lah ya itulah rumah sakit kan sepi. Gak mungkin ramai apalagi masih pandemi saat itu kan. Nah kemudian pulang ke rumah. Pokoknya di rumah sakit itu tuh fine-fine aja sebenarnya. Pulang ke rumah. Nah pulang ke rumah inilah sebenarnya hal yang semakin eskalasi semakin meningkat. Wow. Begitu ya. Habis mandi saya jatuh pingsan. Padahal sudah makan. Dipikir mungkin belum makan kali kan, saya sudah makan. Saya mandi sudah bisa dimandikan dan saya berkata bahwa ketika saya pingsan mata saya terbuka. Tapi saya seperti tidak melihat apapun. Bahkan istri saya melakukan video call kepada abang-abang saya supaya saya didoakan on the spot saat itu juga. Abang-abang saya pendoa syafaat juga. Saya tidak bisa tahu itu apa gitu ya. Tapi saya dengar mereka sampai itu dalam keadaan saya habis mandi, tidak ada underwear apapun yang ada di tubuh saya. Hanya pakai handuk ya. Handuk itu terlepas karena dan jatuh karena saya terjatuh gitu kan. Dan akhirnya waktu istri saya dan sadarnya istri saya cerita, waktu dia bilang sama anak saya, Lenora Ezralia Heavenly, namamu terang kesembuhan ilahi. Saya dengar itu. Namamu terang kesembuhan ilahi. Nah, peluk papa sekarang. Dan bilang dalam nama Yesus. Papa sadar sekarang. Dia peluk saya. Bener loh. Itu ya, jadi yang saya lihat video itu putih semua. Dan ketika dia peluk saya itu seperti kunang-kunang. Lalu kemudian balik lagi penglihatan saya. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan gak cuma pingsan doang. Jadi pernah saya sakit perut. Maaf, buang-buang air. You know kan, kaki saya sedang begini, harus bolak-balik ke kamar mandi. Akhirnya dipakein pampers. Saya pakai pampers buat orang diapers, buat orang dewasa gitu ya. Dan itu jamnya lucu. Dari jam 12 malam hanya sampai jam 4 pagi, lalu kemudian berhenti total stop. Biasanya kan masih ada sisa-sisanya gitu ya. Maksudnya udah minum obat, saya minum obat. Waktu itu saya minum obat untuk penahan itu ya, sakit perut. Nah, kemudian sampai jam 4 berhenti dia. Biasanya kan kalau orang itu kan masih ada, entah 1 jam kemudian masih buang air terus masih cair gitu kan. Ini enggak, jam 4 berhenti, stop, berhenti total. Sampai saya bangun pagi untuk makan, berhenti. Istri saya bingung, udah gak keluar lagi? Enggak. Terus kamu gak sadar kali di diapers kamu ada gak? Pas dicek, gak ada, bersih. Bingung saya gitu kan. Nah pas disitulah gitu kan, istri saya sudah tidak bisa lagi maksudnya dia udah sampai pada tahap limitnya keletihan. Karena saya sering bangun malam. Kemudian gangguan itu ternyata memang yang didapati itu ada 4 sosok yang saya temui. Yang saya dapati ketika selama 2 minggu itu saya merasakan kesakitan gitu ya. Itu ada orang, maaf ya, ada 4 orang yang berpakaian daerah tertentu yang mencirikan siapa dirinya. Dan dari daerah mana. Jadi kalau kelihatan orang, pakai baju adat. Pakai baju adat. Daerah tertentu, gitu, ada daerah ini, daerah ini. Iya. Dan saya langsung ini dari daerah ini. Ini ada 4 sosok itu. Dan setiap kali itu muncul, anjing berisiknya minta ampun. Dan itu waktunya dari jam berapa? Jam 12 sampai jam 4 itu Bang ya? Jam 11 sampai jam 3-an lah, sekitar jam segitu. Sampai jam segitu. Kalau terbangun gitu saya gak bisa tidur kan. Karena kan deg-degan ini, jantung jadi
memompa darah ke otak jadi lebih cepat gitu. Iya, Membuat bener. kita tidak bisa tertidur gitu ya. Jadi begadang saya. Baru bisa tidur siang. Itu yang membuat berat badan saya turun. Dan membuat kadar gula saya tinggi, kolesterol saya tinggi, tekanan darah saya tinggi, semuanya tinggi. Ketika saya masuk ke sebuah rumah sakit yang saya bilang tersebut, saya mendapatkan perawatan yang seharusnya. Semuanya tinggi. Ya puji Tuhan sekarang sudah normal kembali. Iya, gitu ya. iya. Ya, dan lalu kemudian salah seorang teman saya berkata begini, Ronald, kamu hentikan dulu untuk berhubungan dengan ibu tersebut. Karena ibu tersebut sepertinya dia membuka celah. Oke. Sudah didoakan, dibantu, sepertinya dia membuka celah. Yes. Kenapa? Kalau dia membuka celah dalam artian dia melakukan sesuatu yang memang gak berkenan mungkin di hadapan Tuhan. Yes. Sementara kita sudah bela dia di hadapan Tuhan, tapi dianya sendiri tidak menjaga kekudusan dirinya dia. Yes. Gitu ya, karena orang yang saya bantu doakan ini ternyata dia memang punya mistis gitu. Hal-hal sejarah mistis dalam keluarganya dia. Dalam keluarganya dia orang tuanya dia yang sudah meninggal itu semacam disembah gitu loh. Oke. Jadi kayak moyang ya. Iya. Dia pun mengakui kok kalau dia bilang sih eyang buyutnya dia gitu ya. Itu orang yang berpengaruh, murid salah seorang tokoh agama di saat di masa lalu kemudian memiliki ilmu kanuragan atau ilmu kedikjayaan dibilangnya ya, gitu yang tinggi sehingga dia disegani oleh masyarakat daerahnya dia gitu loh. Sehingga sampai dia meninggal pun kuburannya masih dikunjungi orang untuk minta wangsit. Jadi tempat keramat ya. Iya, semacam itu, orang pada nyekar ke sana. Nah, salah satu yang membuat dia terjatuh adalah dia datang ke situ lagi. Untuk nyekar, jadi ini berdoa. Kaitannya ya. Iya, kaitannya seperti itu. Dan juga ditambah dia memang dalam keadaan sedang dalam tanda kutip sedang diserang oleh kuasa kegelapan sendiri dari tempat pekerjaannya. Begitu loh. Jadi kayak double ya. Kayak double dari keluarganya dia bikin celah, lalu kemudian dari lingkungan pekerjaannya juga dia mengalami serangan seperti itu. Nah, sementara saya mendoakan dia, si iblis tahu. Yes, benar. Iblis kan bukan sosok bodoh. Iya. Saya doakan terus tiap hari, dalam keadaan saya tetap doakan orang ini gitu loh. Iya. Dan saya melihat sendiri kuasa kegelapan tersebut muncul gitu loh di depan saya. Sementara ketika saya tanya dia bilang saya tidur nyenyak, saya segala macam. Saya melihat itu semua gitu loh, dan itu menyeramkan, dan itu membuat pernah satu kali saya tidak bisa berdoa. Saya marah sama Tuhan. Seperti yang tadi Indo pertama kali bilang, Tuhan, aku sudah melayanimu Tuhan. Kenapa aku harus melihat ini semua yang gak penting buat saya, yang gak penting untuk saya lihat dan mengganggu hidup saya dan keluarga saya, sehingga saya tidak bisa, maaf ya, saya ini pencari nafkah tunggal. Saya tidak bisa bekerja. Kejadiannya itu kan lama ya, kan nggak cuma hanya bulan Oktober, November, Desember. Desember seharusnya saya bisa main kemana-mana karena kan perayaan Natal. Yes. Berhenti tiba-tiba semuanya. Benar. Tuhan, istri anak saya bagaimana? Akhir tahun mau gimana? Akhirnya ya harus bersahabat gitu ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Ketika itu terjadi dalam hidup saya banyak belajar sekali. Pertama, saya ngerti tentang apa yang dikatakan oleh Mazmur Daud. Tuhan mengajari jari-jari saya untuk berperang. Untuk mengerti musuh seperti apa yang ada di sekeliling kita. Jadi bukan cuma sekedar bahwa peperangan rohani itu roh jahat tok, tidak. Tidak. Ternyata roh jahat itu kan dikatakan ada penguasa, penghulu, ada pemerintah dan roh jahatnya. Nah, saya mengerti itu, baru saya ternyata yang namanya penguasa begini, pemerintah begini, penghulu begini. Saya mengerti itu semua. Kan kita kan bingung kan, sama aja deh, setan-setan juga, penghulu, pemerintah, ternyata penguasa. Ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Dan dia tidak bisa sembarangan masuk ke dalam area kehidupan orang percaya jika tidak diizinkan Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Ayub. Di Alkitab jika juga, tidak diizinkan di oleh Alkitab Tuhan. juga menceritakan bahwa ya, kerajaan iblis berarti bahkan iblis monarki ya. Iblis dapat akses. Ini absolut ya. Iblis
punya akses masuk menghadap hadirat Tuhan. Kalau dia bukan level yang tinggi banget loh. Iya. Oh iya. Hadirat Tuhan tuh harus kan membuat dia mental. Iya, hangus dan nggak bisa. Hancur. Tapi dia dapat akses, berarti dia tuh levelnya tinggi sekali itu dia. Dan level yang iblis yang level yang tinggi sekali itulah yang mencobai Ayub. Oh iya. Gitu. Dan saya baru paham ini. Kalau Tuhan izinkan dia masuk ke rumah saya, padahal sudah saya urapi, doain pujian penyembahan. Harusnya nggak ada kan? Nyala itu pujian penyembahan 24 jam, harusnya nggak ada. Iya. Tapi ini yang memang diizinkan Tuhan yang tinggi sekali saya tahu. Waduh. Gitu ya, yang apa namanya? Yang memang juga saya izinkan untuk saya lihat. Ini loh musuhmu ini. So kamu jangan main-main dengan hidup kamu. Yang incar kamu ini adalah yang topnya ini. Be careful. Jadi Ronald dalam hal ini sekarang mengerti lah ada kategori rojat itu. Iya, saya mengerti sekarang. Emang sebelumnya nggak begitu mengerti atau nggak peduli aja gitu? Tidak begitu mengerti, mengertinya hanya sedikit. Oh, karena saya pikir kita pikir baru kan seorang pendoa yang udah bertahun-tahun. Karena saya pikir roh jahat, penguasa, penghulu, pemerintah itu sama saja. Kita tahu ya. Ternyata tidak. Roh jahat yang paling tinggi udah Lucifer. Iya kan? Ternyata tuh tingkatannya ada. Kayak pemerintahan karena begini. Karena kan yang saya lihat itu adalah dari beberapa daerah di Indonesia munculnya itu sosok itu dengan memakai pakaian khas. Berarti roh jahat ini mewakili sebuah pemerintahan daerah tertentu. Oh, teritorial tertentu. Saya baru mengerti di situ. Emang kayak di tanah Jawa tuh ada penguasanya. Saya tahu. Ada. Bahkan kalau katanya yang paling kuat tuh di daerah Ambon. Iya. Kata seorang pendoa juga nih ya. Iya, kata seorang pendoa juga bilang yang paling kuat tuh daerah Ambon. Maluku. Iya. Itu udah tingkatannya udah kacau lah. Tinggi banget, serem. Tinggi banget. Mungkin yang tingkatan level. Makanya lu pernah lihat orang terbang ya? Pernah. Dua saya di Tebelo. Orang terbang. Saya orangnya ya kita hamba Tuhan, cuman ya kita nggak pernah juga tahu hal gitu ya. Cuman saya jadi sangat percaya bang. Dia terbangnya gimana dulu? Naik apa? Terbang langsung. Tinggi, lompatnya tinggi banget bang. Kayak atlet, terus namanya pisau ini, iya itu. Saya baru mengerti. Jadi saya baru, ini bener ada nih. Iya. Dan saya benar percaya itu pasti ada. Roh jahat itu pasti ada. Iya. Dan ternyata tuh roh jahat itu bisa menawan jiwa ya. Bisa menawan. Karena ketika saya pingsan itu tadi gitu ya, mata saya terbuka loh. Tapi semuanya putih dan saya tidak bisa berbicara. Istri saya kan coba saya terasa kok bisa coba memberikan air hangat ke mulut saya biar itu kerasa kan? Nggak ketelan. Kaku gitu bang. Kaku badan saya begini, tapi saya bisa mendengar apa yang istri saya lakukan, teriakannya dia saya dengar. Terus ada orang lain masuk gitu ya untuk bantu istri saya mendoakan saya. Terus saya mau berusaha menutup, maaf kan saya kan tidak pakai baju, underwear sama sekali. Saya berusaha menggerakkan badan saya tidak bisa, terkunci, seperti lemas begitu dan saya tidak bisa melihat apa-apa. Enggak tuh karena gini, ini koreksi kalau saya salah gitu. Biasanya kalau tubuh mati, lo masukin apa nggak akan masuk. Iya betul. Iya misalkan tubuh udah mati nih, ya kan itu kita masukin apa itu nggak akan kecerna, nggak akan bisa masuk gitu. Kalau tahu saya gitu. Mati. Gitu. Makanya kenapa air bisa masuk, minuman bisa masuk, makanan bisa masuk karena hidup kitanya. Karena masih hidup. Ya. Oh berarti itu emang bener satu sisi jiwanya Bang Ronald tuh sempat ketahan dong berarti ya. Iya. Tuhan izinkan supaya saya lihat, supaya saya tahu bahwa peperangannya itu real. Ini kayak film nih, Dok. Yang lagi booming hari ini. Yang rame. Yang lagi rame. Jadi ada yang sukmanya ketahan, nggak bisa balik udah. Aduh, itu ngeri itu. Mungkin seperti itu ya karena. Tapi ketika saya bilang tuh, Lenora Ezralia Heavenly, namamu adalah terang kesembuhan. Sekarang peluk papamu, panggil nama Yesus. Dia peluk, nggak lama ya. Langsung itu kayak putih itu langsung seperti ya balik lagi saya seperti melihat ya itu ruangan tamu, ruangan rumah saya. Oh, berarti dengan katanya ke orang kan biasanya kalau sukmanya udah ketahan atau apa tuh nggak bisa balik.
Ternyata dengan kuasa Roh Kudus tuh bisa Iya, dibalik. hanya nama Yesus yang bisa mengembalikan. Iya kan? Jadi Karena Yesus langsung berkehidupan. Benar. Yes. Jadi memang iblis tuh kuat. Ada yang levelnya mungkin tertinggi ya. Iya. Kayak keripik tuh ada level 10 pedes ya. Mungkin 10 nih. Iya. Cuman tetap di bawah Roh Kudus pasti nggak akan. Nggak akan bisa. Enggak bisa, betul. Tetapi dalam hal ini memang yang menyerang Baronel tuh bukan kuntilanak ece-ece lah. Saya yakin bukan itu. itu. Soalnya sampai bukan hanya roh, tapi jiwa dan tubuh. Gitu. Komplit itu. Biasanya kalau orang kan ya roh aja gitu ya. Tawa-tawa gitu. Iya. Ini tubuh yang disakiti. Bahkan mau di apa? Sukmanya ya. Sukmanya ditahan. Nah, tuh. Gitu. Nah, enggak berarti gini. Ini sukma ditani saya baru tahu istilah itu hari ini. Iya. Itu sukma tuh bisa ditahan loh. Oke. Itu karena saya juga tahu, bukan taunya ya. Saya udah nonton, tapi diingetin lagi sama film yang lagi booming sekarang nih gitu loh. Karena endingnya ya ada 2 orang yang sukmanya ketahan nggak bisa pulang. Oh, wow. Didiemin. Kalau menurut ceritanya didiemin sampai 3 bulan meninggal, pure udah meninggal. Iya. Orang bilang oh ini masih hidup tapi ya sukmanya nggak ada. Iya. Nah itu. Ya mungkin yang terakhir Bang Ronald alami itu mungkin itu serangan maksimalnya dia ya. Seperti serangan maksimal roh jahat, pengen berusaha untuk ya membunuh itu. Nah, membunuh tubuh. Sebenarnya gini, selama ini kan kita ngerti bahwa kata kalau kita dengar udah setan mah nggak bisa nyentuh kita. Iya, yang Ya kita tahu kan? karena yang kita Iya, tahu itu. malah yang harus kita takut tuh manusia gitu. Nah sebenarnya ini podcast ini tidak berusaha menakuti siapa anak muda yang ada gini. Tapi podcast ini sebenarnya mengajarkan bahwa kita ngerti ternyata setan bisa nyerang kita secara langsung. Tetapi berarti kita belajar bahwa ya kalau dekat Tuhan tuh jangan main-main. Iya, betul. Iya kan? Betul banget. Punya hubungan sama Tuhan tuh nggak boleh main-main. Iya, betul banget. Ternyata kalau kita dengar dari orang-orang setan tuh nggak bisa nyentuh kita, oh itu nggak juga. Nggak bisa kok dia nyentuh kita. Iya. Bahkan yang abang jatuh, katanya abang didorong. Iya. Iya kan? Soalnya jatuhnya pun aneh ya Bang kan? Aneh. Seperti terglosor gitu. Iya. Ya kan? Dan Betul, abang jatuh ke depan. ngerasa ada yang dorong. Iya. Pas di belakang nggak ada siapa-siapa gitu kan? Karena kita tahu setan tuh nggak bisa dorong kita lah ibaratnya gitu Iya. ya. Gitu. Nah berarti kan di sini kita belajar bahwa Beda ternyata alam. ya lu jadi orang Kristen jangan main-main. Iya. Iya, karena Gitu. serangannya pun juga nggak main-main nih. Iya, jangan nganggap remeh setan. Makanya kalau pilihan tinggal 2 sih bang, kalau menurut saya. Lu ikut Tuhan sungguh-sungguh atau ikut setan sungguh-sungguh udah kelar. Nah, betul. Iya gak sih? Nggak boleh tengah-tengah gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kayak abang puji Tuhan nih, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Iya. Ya kalau enggak udah ketahan. Iya, betul. Betul, aduh, ampun deh. Aduh, serem ya. Iya. Yang kita lihat Barona, sosok Barona gitu ya kan. Seorang senior, sama pendoa dan lain-lain. Masih digituin sama Iya. iblis gitu, sama setan. Maksudnya bagi yang saat teduhnya setahun sekali. Iya. Ini bukan yang mendiskreditkan. Yang ke gereja tahun 2 kali. Iya gitu. Pasca sama Natal. Makanya wow, gitu sih. Juga. Iya berarti tinggal teman-teman bisa milih sekarang ya. Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau ikut setan sungguh-sungguh gitu. Kita nggak bisa di tengah-tengah. Gitu. Makanya ya sungguh-sungguh lah Pak Yongki itu ajarin kita buat saat teduh setiap hari. Yes. Itu penting banget. Itu sangat paham. Yes. Yes. Karena kekristenan bukan hanya agama tapi berbicara tentang hubungan. Yes. Kalau kita punya hubungan sama Tuhan ya, That's right. masalah boleh ada gitu. Setan boleh ganggu tapi ada perlindungan Tuhan Iya. dalam kehidupan kita. Betul. Tuh keren banget sih. Gitu. Jadi terakhir itu abang sampai ya jatuh terkapar ya. Iya. Nah sampai sekarang abang pulih sempurna, itu prosesnya gimana? Oke. Jadi mulai dari saya ditangani ditangani dalam perawatan yang seharusnya. Lalu kemudian saya memutuskan ketika saya pingsan tersebut, setelah pingsan beberapa kali gitu ya. Akhirnya kami menyadari bahwa kami harus pindah sementara ke rumah kakak saya, masih di Depok juga gitu kan, supaya mungkin ini ada unsur seperti berisik gitu ya, anjing segala macam. Ini faktor yang fisiknya gitu. Tapi memang di satu sisi memang karena keluarga saya memang sudah dalam tanda kutip sudah terganggu ya, dan kita butuh pertolongan. Gitu. Butuh pertolongan dalam artian bahwa bukan kepada orang lain, kepada keluarga sendiri gitu ya. Dan saya ke rumah kakak saya, puji Tuhan di rumah kakak saya ini saya tenang gitu, maksudnya tidak ada gangguan. Karena memang
terlepas dari bahwa di rumah tidak ada anjing, ada sih anjing gitu, tapi anjingnya di bawah, saya tidur di kamar atas gitu ya. Terlepas dari itu bahwa saya juga lebih tenang karena memang suasana baru, rumah keluarga kan, rumah kakak gitu. Lalu kemudian istri saya juga maksimal juga merawat saya, lebih fokus gitu ya. Tidak direpotkan seperti mengurus rumah ya, dan juga mengurus anak saya gitu loh, dan masih bisa ada banyak hal-hal yang bisa dibantu, di backup di rumah kakak saya. Benar. Dari situlah saya mengalami pemulihan karena saya melakukan itu tadi saat teduh full jadinya, maksudnya karena keadaannya tenang gitu ya, dan saya bisa berdoa di situ, dan saya bisa mengendalikan diri. Ternyata ketika saya tidak bisa mengendalikan diri dan itu iblis yang ambil kendali gitu ya, disitulah kekacauan terjadi. Sebenarnya di situ ya, dan itu yang membuat, kan dikatakan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Saya tidak bisa tenang, kenapa? Karena bukan saya mengizinkan iblis ambil alih, tidak. Tapi karena ada rasa sakit. Lalu kemudian jujur ya, itu akhir tahun. Kekhawatiran gitu loh. Kekhawatiran gitu ya. Itu diizinkan Tuhan. Akhirnya saya belajar, jangan pernah izinkan sedikit pun kekhawatiran ya, itu ada dalam hatimu sedikit pun. Bukan menguasai ya, ada aja. Ada yang nggak boleh kan? Nggak boleh. Apalagi menguasai. Nggak boleh, apalagi menguasai. Ini menguasai loh. Soalnya saya pusing gitu kan, dan membuat saya tidak bisa tidur. Lalu kemudian saya mikir ini, mikir itu, mikir wah banyak. Ya lebih baik saya di rumah kakak saya lah gitu kan. Saya benar-benar saya nggak mikir apapun. Ya tinggal rumah dikunci, rumah di sini dikunci, lalu kemudian ditutup segala macam. Tinggal dititip sama tetangga, tolong ini ya segala macam. Udah saya tinggalin, saya ke rumah kakak saya, dan di rumah kakak saya juga selalu mengadakan kegiatan doa, baik saya pribadi dengan keluarga saya, mesbah keluarga, maupun dengan komunitas teman-teman pendoa mereka gitu ya. Dan memang yang membuat saya pulih sebenarnya karena saya tenang dan bisa berdoa. Nah itu ya, itu yang paling penting. Karena dengan tenang, sekali lagi saya bilang bahwa saya bisa mengendalikan diri saya. Karena yang membuat orang semakin sakit ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia kayak misalnya orang kanker udah stadium 4. Pikiran kemana-mana. Takut mati, takut segala macam. Justru kalau misalnya tenang aja, ada banyak kanker survivor gitu loh. Ya, karena dia tenang, dia menghadapi itu dengan tenang. Nah, ada banyak orang yang maaf ya, waktu COVID kemarin dia sembuh karena dia tenang menghadapinya. Ada orang yang panik. Ketika kena COVID, panik malah makin jadi, malah makin parah keadaannya. Nah, demikian juga dengan saya kemarin gitu. Tuhan izinkan supaya saya tahu, saya bisa mengidentifikasi kelemahan saya. Kedua, musuh saya. Musuh saya menyerang kelemahan saya ternyata. Gitu. Dan saya tahu musuh saya itu apa saja. Saya hari bisa tahu gitu loh. Apa aja yang saya bisa menginventaris kelemahan-kelemahan saya supaya saya tidak jatuh ke dalam lubang yang sama, atau saya kalah di tempat yang sama, atau saya menemukan musuh yang sama terus, gitu. Itu yang membuat saya semakin mengerti gitu dalam ketika saya mengalami sakit ini gitu ya, bukan penyakit sakit. Jadi iblis pinter banget ya. Jadi yang diganggu tuh sebenarnya gini, hubungannya sama Tuhan. Iya. Jadi ketika hubungannya ada sedikit celah yang kosong, gap aja ya, masuk ke situ. Iya. Jadi itu saya pelajari juga di Ayub ya. Kalau saya banyak baca Ayub kan, dia kan menderita sakit, saya baca gitu. Dan ternyata hal yang pertama yang ingin iblis ganggu dalam kehidupan seseorang itu bukan kepintarannya, jadi bodoh, kekayaannya jadi miskin, itu bukan. Yang diganggu oleh iblis, yang dirusak oleh iblis adalah penyembahan. Kenapa? Kalau kita baca hal yang dihalau pertama kali oleh iblis terhadap Ayub adalah kambing dombanya. Kambing domba adalah alat penyembahan. Dan iblis pikir ketika kambing dombanya sudah dihalau mati semua, Ayub tidak menyembah Tuhan. Ternyata tidak berhenti. Even ketika anaknya mati semua, dia tetap menyembah Tuhan. Yang baik yang kita terima dari Tuhan, yang buruk kita terima dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Wow. Itu hebat. Ketika saya belajar itu, luar biasa. Makanya sebenarnya tujuan iblis itu adalah memalingkan Ayub, sebenarnya. Iya. Makanya dibilang gini, ya iblis kan bilang ya, terang aja Tuhan pagerin. Coba Tuhan ambil. Dia kalau nggak dia akan mengutuki engkau. Berarti kan yang pengen adalah Ayub itu tuh nggak punya hubungan sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, nggak menyembah Tuhan gitu.
Tapi keren sih asli, baru kali ini kita ketemu orang Kristen. Biasanya kita taunya orang Kristen tuh dipagari, malaikat berjaga-jaga, berkemah. Dan kita tenang aja. Bahasanya berkemah loh bang. Ya kan di Alkitab kan ada malaikat berkemah kan di sekelilingi. Tapi ternyata itu gitu. Tapi ada santai satu momen juga. Ya ternyata Tuhan izinkan juga. Iya, ternyata tuh walaupun kita tahu ada perlindungan Tuhan, tapi terkadang tuh Tuhan izinkan untuk menyatakan kerajaannya dalam kehidupan kita. Iya gak sih? Kerajaannya benar. Jadi apakah kita tetap mencari Dia atau kita tinggalin Dia? Gitu. Nah puji Tuhan berarti istilahnya kan kalau kita lihat sekarang kemungkinan next level kan berarti. Iya, abang next level sekarang. Gitu. Abang sudah mengerti, ibaratnya bisa warfare ya, bisa mempetakan rohani lah, perang rohani bisa dipetakan gitu. Dan ternyata simpel banget ya, mengatasinya semua itu karena kita menyembah Tuhan saja ya. Fokus menyembah Tuhan. Dan iblis tahu hancurannya di situ. Fokus kita menyembah Tuhan. Betul. Nah, betul sekali. Nih sedikit nih, ini terakhir bang. Ini keren. Abang kan worship leader ya. Kita nggak memungkiri lah. Worship leader, pengkhotbah tuh biasanya banyak berkatnya tuh di Natal kan. Iya kan, abang tadi ngomong sedikit khawatir karena berarti kan abang Natal nggak bisa melayani di mana-mana. Mungkin tawaran banyak gitu. Tapi sampai hari ini Tuhan masih pelihara ya. Iya betul, karena saya percaya segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Yang membackup semuanya. Tuhan akan bikin surga membackup hidup kita. Karena kenapa? Maaf ini maaf banget gitu. Bukan, it's not about the money, bukan tentang uang ya materinya, tapi selama 2 bulan saya tidak ngapa-ngapain. Maaf ya. Saya berani bilang ya, saya menerima 10 kali lipat dari gaji saya setiap bulan. 10 kali lipat. Silakan tanya ke sekretariat gaji saya berapa sebulan, dan dalam 2 bulan itu saya menerima 10 kali lipat dari gaji yang saya terima. 10, saya berani bilang. Pemeliharaan surga tuh lebih berlimpah tuh ya. Betul. Karena kenapa? Karena memang seizin Tuhan dan surga langsung backup. Ini dia. Ya, itu luar biasa. Berarti dengan hal ini, orang yang lagi diproses sama Tuhan jangan pernah takut kekurangan loh. Betul. Lihat Ayub, ujungnya apa? Dia dapat 3 orang anak perempuan yang jauh lebih cantik dari yang sebelumnya, dan dapat 7 kali lipat harta yang jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Abraham juga. Abraham juga dia rela untuk memberikan Ishak ya. Lihat hidupnya diberkati luar biasa. Jadi dengan kata lain, ini keren banget sih. Bahwa ternyata dalam kehidupan kita tidak ada yang boleh ditahan kecuali Tuhan. Yes, Tuhanlah the great treasure. Tuhanlah harta karunnya. Wow. Tuhanlah sumbernya, gak ada yang lain. Keren banget. Hari ini keren. Bahkan di tengah-tengah itu walaupun saya sakit, saya jadi berkat. Bukan dalam artian bahwa saya hebat, saya kaya, enggak. Justru saya berkatnya begini, saya menguatkan orang-orang yang lemah karena sakit yang berat. Baik sakit yang berat, kayak ada beberapa teman saya ya, yang kanker apa segala macam, tumor. Lalu kemudian ada yang karena akibat pandemi mereka mengalami kesulitan. Akhirnya lewat itu saya jadi berkat buat mereka gitu loh. Mereka ngelihat Yesus gitu loh. Yes, terima kasih Kak, udah bantu begini segala macam, udah tolong gitu kan. Padahal kakak sakit loh. Gimana? Kakak gimana? Kakak kan sakit. Kenapa bantu saya? Loh, saya sakit ini, saya bilang. Saya sakit, saya mengalami karena diizinkan Tuhan. Dan ketika saya diizinkan Tuhan mengalami ini, surga membackup saya. Kekayaan yang saya miliki adalah kekayaan surga yang gak terbatas. Wow, keren. Makanya saya bisa bantu kamu ya Dek ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Keren pengalaman rohani. Puji Tuhan. Thank you banget Bang Ronald. Thank you banget. Sama-sama. Jadi pengalaman yang keren. Awalnya kita mau sebenarnya undang Bang Ronald tuh pengen dengar kesaksian sakitnya gitu. Ternyata ada pas dia on the spot. Ada permainan alam bro nih. Permainan alam bro. Ini nggak dibicarakan sebelumnya loh. Nggak tahu ya. Gitu.
Ya oke, thank you banget Bang Ronald sekali lagi. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, share dan juga subscribe. Dukung channel ini terus biar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa juga nonton video-video berikutnya. Yes. Ya, tetap dan lihat-lihat di IG kita di Minial Baper Official. Oke. Nah, mungkin terakhir Bang, ada pesan-pesan nggak bagi anak-anak milenial nih? Oke. Yang paling penting adalah menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, setiap hari. Karena dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita jadi ngerti apa yang ada di sekeliling kita. Karena yang namanya hidup intim dengan Tuhan, percayalah, kita menjadi orang yang sangat update setiap hari. Ya. Yeah. Bahkan ketika dunia orang lain tidak tahu apa yang akan terjadi, kita udah tahu duluan. Iya. Walaupun bukan dalam bentuk audible atau nyata, tapi dalam bentuk impresi. Seperti kok akan terjadi sesuatu ya, lalu kita berjaga-jaga. Yeah. Dan yang kedua, ini penting banget. Ketika kita menghadapi hal yang terburuk sekalipun, jadilah tenang. Yes. Tetap tenang. Tetap tenang ya. Supaya kita tidak dikendalikan oleh yang lain, tapi kita tetap dikendalikan oleh Tuhan. Iya. Oke. Itu yang paling penting. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Bang Ronald. Thank you. Bang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Menla Baper, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless. See you guys.